Benda berkilau selalu menjadi suatu hal yang menarik perhatian banyak orang, khususnya wanita. Aku tak akan menyangkal bahwa menyukai perhiasan adalah kenormalan yang dimiliki wanita manapun. Bahkan sejak masih menjadi dokter umum, aku dan teman-temanku senantiasa membicarakan hal-hal legit tiap kali Tiffany & Co. atau Cartier baru mengeluarkan produk perhiasan mewah. Walaupun tetap saja mahal, selama ini yang bisa kubeli adalah perhiasan yang harganya masih di taraf manusiawi. Dan sekarang, aku tercengang ketika melihat sebuah kalung berlian mewah di dalam kotak merah berlogo Cartier di depan mataku. Rantai dari kalung itu berwarna silver, di tengahnya ada liontin kecil yang terbentuk dari berlian murni berwarna kebiruan. Ketika tanganku menyentuh liontinnya, kudapati di bagian belakang liontin itu terdapat ukiran inisial nama yang sangat kecil, yang mana ukiran tersebut adalah namaku. Lily. Aku pernah mendengar dokter umum di Cornell Hill membicarakan tentang model kalung berlian itu 2,5 tahun yang lalu. Tidak mungkin aku tak tahu kalau harga berliannya saja hampir mencapai $200.000. Sangat tidak manusiawi. Untuk bisa mengukir nama atau inisial di perhiasan produksi Cartier pun harus menaruh harga yang sangat besar. Walaupun aku tahu bagi orang seperti Elliot nominal itu tidak ada apa-apanya, tetapi tetap saja aku sangat tidak menyangka. Elliot, ini untukmu. Dia tersenyum lembut padaku. Tapi, ini sangat mahal. Lalu kenapa? Aku terdiam. Elliot yang berdiri dengan jarak 2 jengkal di hadapanku, kembali menunjukkan senyumnya yang begitu menawan. Dia jarang tersenyum kepada orang lain, jadi ketika dia selalu menunjukkan itu padaku, aku merasa sangat terpuji. Justru karena mahal, kau adalah wanita yang pantas memiliki dan memakainya, baby, kata Elliot. Dia mengeluarkan kalung tersebut dari kotak, lalu meletakkan kotaknya di atas meja rias. Setelah itu, dia menuntunku untuk berbalik sambil berkata, biar aku pakaikan. Lidahku terlalu keluh untuk berkutik karena saking tak menyangka. 3 jam yang lalu saat dia menjemputku di rumah sakit, dia memang bilang akan memberikan sesuatu untukku. Sekarang pada pukul 11 malam ketika kami sudah berada di kamar karena berniat untuk tidur, dia sungguhan memberikan sesuatu padaku. Namun, aku sama sekali tak memperkirakan bahwa, sesuatu, yang Elliot maksud adalah kemewahan seperti ini. Aku berdiri menghadap cermin meja rias, sementara Elliot yang berada di belakangku memakaikan kalung itu ke leherku. Rambutku masih terkuncir, sehingga Elliot bisa lebih mudah memakaikannya tanpa harus terhalang helaian rambut. Setelah selesai, Elliot memegang kedua bahuku. Pandangan kami beradu melalui pantulan cermin, lalu kulihat dia tersenyum. Saat ini aku mengenakan gaun tidur yang bagian bawahnya hanya sepanjang paha. Dengan bagian leher yang berbentuk V, liontin dari kalung pemberian Elliot berada di titik yang tepat di sekitar dadaku. Aku menyadari kalau Elliot menatapku dari atas ke bawah dengan tatapannya yang sungguh teduh, terutama pada posisi liontin kalung tersebut. Lihatlah betapa cantiknya dirimu dengan kalung ini, kata Elliot. Aku menyentuh liontin dengan kedua mataku yang berkaca-kaca karena terharu, tidak bisa menahan senyumanku ketika mendengar Elliot mengatakan itu sembari mengusap pelan bahuku. Dan tak berselang lama, kedua tangan Elliot melingkar di perutku dan memelukku dari belakang. Dia mencium pipi kiriku, kemudian menenggelamkan wajahnya di leherku sambil berbisik, aku minta maaf karena melukai tanganmu kemarin. Aku sungguh tidak sengaja dan tidak menyadarinya. Apakah kau memberikan kalung ini hanya untuk minta maaf karena persoalan itu? Tidak juga. Aku memang ingin memberikan hadiah untukmu. Kau pantas menerimanya, baby. Ketika pelukan Elliot semakin erat, aku justru mencoba untuk merenggangkannya, sehingga aku bisa berbalik menghadap Elliot dan langsung memeluk suamiku itu. Terima kasih, Elliot. Kau selalu tidak terduga. Aku benar-benar mencintamu.
Walaupun aku akan sangat gembira jika Elliot membalas ucapanku barusan dengan mengatakan kalau dia juga mencintaiku, tetapi aku bisa memahami dan tidak akan menuntut jika dia memilih untuk diam saja. Sedikit demi sedikit aku bisa memahami bahasa Elliot. Sekarang ketika aku mengatakan kalimat itu, dia memang tidak membalasnya melalui kalimat yang sama, tetapi dia menunjukkan afeksi dengan cara mencium puncak kepalaku, melepaskan ikat rambut yang aku pakai, sehingga dia bisa membelai rambutku penuh kelembutan. Cukup lama kami berpelukan seperti itu. Setelah memutuskan untuk segera tidur, kami berbaring bersebelahan di atas kasur dan menarik selimut yang kami gunakan bersama. Apakah ini wajar? Saking seringnya melihat Evan dan Ervin menonton Kepala Semangka, lagu-lagu dari kartun itu terngiang-ngiang di kepalaku tiap malam, ujar Elliot. Aku mengerutkan kening, tetapi juga terkekeh pelan. Kepala Semangka. Maksudmu Cocomelon? Ya, benar. Itu maksudku. The Whales on the Bus, ya. Itu lagu kesukaan Evan dan Ervin tiap kali menonton Cocomelon. Iya, baby. Lagu itu. Daripada orkestra, sekarang aku lebih tertarik untuk mendengarkan lagu itu. Astaga. Ini adalah penyakit yang sudah biasa menjangkit kebanyakan orang tua, jawabku sambil tertawa. Elliot juga tertawa, lantas kami bersama-sama spontan menyanyikan sepenggal lirik, The Wheels on the Bus Go Round and Round. Aku tidak pernah menyangkal bahwa aku selalu terkagum-kagum tiap kali melihat Elliot tertawa. Wajahnya yang tegas, selalu terlihat hangat ketika kedua sudut bibirnya membentuk lengkungan semringah. Apalagi saat ini kami berdua tertawa terbahak-bahak sambil bercanda menyanyikan lagu yang tiap pagi selalu didengar oleh Evan dan Ervin, meniru bagaimana anak-anak kami itu selalu bersemangat menyanyikannya. Walaupun aku tahu kalau mungkin Elliot menyimpan semua beban pikiran di kepalanya sendiri, tetapi di samping itu, aku sungguh merasa bersyukur bisa melihat Elliot tertawa sekarang. Beberapa jam yang lalu, dia sempat sangat diam, muram, dan sungguh membuatku bingung harus bagaimana usai kami berpapasan dengan Louis dan ibunya di rumah sakit. Kenapa aku baru melihat semua kelucuan ini sekarang? Seharusnya aku sudah bersama mereka sejak mereka baru keluar dari perutmu. Aku masih tertawa saat Elliot menarikku ke dalam dekapannya. Selagi tanganku bergerak untuk membalas pelukan Elliot, aku berkata, jika kau tahu betapa sulitnya mengasuh dua anak kembar saat baru lahir, kau pasti akan merasa sangat bersyukur karena bertemu dengan mereka setelah mereka berusia 2 tahun. Apakah sesulit itu? Ya. Temanku bilang, 1 anak saja sudah sangat sulit. Apalagi 2. Elliot terdiam. Saat Evan dan Ervin lahir, tiap kali aku kelelahan mengurus mereka sendirian, aku selalu menangis dan memikirkanmu. Aku berandai-andai, bagaimana jika kau ada di sini, lalu kau melihatku bersusah payah mengurus darah dagingmu yang menjadi alasan mengapa kau menjadikanku istri kontrakmu. Elliot melepaskan pelukannya. Dia menatapku dengan sorot mata coklatnya yang sulit diartikan. Jemarinya menangkup pipi kananku, lalu mengelus pipi itu perlahan. Kau bekerja sendirian, menghabiskan banyak waktu untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anak, bahkan juga harus sibuk memikirkan kelanjutan pendidikan spesialismu. Semua kesulitan yang kau alami itu adalah salahku, baby. Aku yang salah karena telah menyakitimu dan membuatmu memilih untuk kabur. Aku memegang pergelangan tangan Elliot, menatapnya dengan sendu, tetapi tidak tahu harus merespons dengan kalimat apa. Jika aku tidak pernah menemukanmu, apabila situasi hidup yang kau jalani memburuk, apakah beberapa tahun ke depan kau akan membuang Evan dan Ervin? Tanya Elliot. Aku mengerutkan kening. Kenapa bertanya seperti itu? Tidak mungkin, Elliot. Aku akan melakukan apa saja untuk anak-anakku seburuk apapun situasinya. Bahkan meski harus mengorbankan nyawaku sendiri demi mereka, akan kulakukan. Elliot tersenyum tipis. Saking tipisnya, kupikir mataku hanya salah lihat. Ketika dia masih terus menatap wajahku,
aku baru menyadari kalau pertanyaannya barusan mengarah pada sesuatu tentang dirinya sendiri. Sudah aku katakan, anak-anakku beruntung memiliki ibu yang baik dan sangat bertanggung jawab sepertimu, kata Elliot. Seseorang mungkin akan sangat iri jika tahu betapa tangguhnya istriku menjadi ibu untuk anak-anakku. Seseorang? Siapa? Tanyaku dengan ragu. Kau tahu jawabannya. Wanita Jal yang membuangku. Jangan seperti itu, Elliot. Ujarku lembut. Pasti tadi kau melihat kalau wanita itu sedang sakit, kan? Elliot terdiam. Beberapa saat kemudian, Elliot melepaskan tangannya dari tubuhku. Dia mengubah posisi baring jadi menyamping membelakangiku, lantas dengan suara pelan dia berkata, baguslah jika dia sakit. Itu yang dinamakan karma. Aku sangat terpukul mendengar Elliot bicara begitu, menyebut soal karma pula. Namun, aku tidak bisa berkutik. Hanya helaan napas panjang yang bisa kulakukan. Sejenak setelah itu, aku mendekat pada Elliot dan mencium pipinya. Kulihat mata Elliot sudah terpejam, jadi aku mengelus rambutnya penuh kelembutan seperti sedang mengelus rambut Evan dan Ervin. Kemudian, aku berbisik, aku sungguh berharap perasaanmu bisa segera membaik. Selamat malam, Elliot. Semoga tidurmu nyenyak malam ini. Setelah membenarkan selimut yang menutupi tubuh kami berdua. Posisi baringku menyamping ke arah Elliot yang justru membelakangiku. Aku sudah memejamkan mata dan berniat untuk segera tidur. Namun, selang 1 menit kemudian, tiba-tiba saja Elliot bertanya, sakit apa? Rasa heran membuat mataku tidak jadi terpejam. Aku menatap punggung Elliot yang masih membelakangiku, lalu bergumam, Wanita itu sakit apa? Mendengar Elliot memperjelas pertanyaannya, aku terperangah. Walaupun suaranya sangat sinis, datar, dan pelan, tetapi jika dia bertanya seperti itu, bukankah kemungkinan dia tetap memiliki kepedulian meski hanya seujung kuku? Louis bilang, ibunya memang sering sakit-sakitan belakangan ini, jawabku. Elliot diam dan tidak bertanya lagi. Aku hanya mengatakan soal sakit-sakitan, dan tidak menyebut dengan jelas penyakitnya, memang sengaja. Aku tahu kalau tidak mudah mengelabui orang seperti Elliot. Namun, kurasa tak ada salahnya mencoba melobi dan masuk ke celah kecil untuk mendapatkan kemauannya bersimpati dengan membuatnya merasa ingin tahu. Aku sangat berhati-hati dan dirundung keraguan. Setelah membasahi bibirku, aku masih tetap menatap punggung Elliot dan berkata, kalau kau ingin tahu lebih jelas dia sakit apa, barangkali kau mau bertemu dengan Louis dan bertanya langsung padanya. Cih. Tidak akan, ketus Elliot. Keesokan harinya. Siapapun yang paling cepat menyelesaikan ini, aku menjeda kalimatku untuk tersenyum penuh arti pada Elliot. Dia mengangkat kedua alis tebalnya, menungguku melanjutkan kalimat walaupun sepertinya dia sudah dapat menebak aku akan bilang apa. Kuletakkan keranjang belanja ke lantai, lalu menarik bagian kerah dari kot hitam yang dipakai Elliot. Dengan begitu, dia sedikit membungkuk ke arahku agar aku bisa menyamakan tingginya, lalu aku mendekatkan bibirku ke telinga Elliot. Yang paling cepat menyelesaikan ini, berhak menentukan sesuka hati gaya bercinta apa yang akan kita gunakan nanti malam. Tak hanya itu, pemenangnya berhak pula menentukan ingin berapa ronde, bisikku, memastikan hanya aku dan Elliot yang dapat mendengar pembicaraan ini. Elliot kembali berdiri tegak. Seringai mesum langsung menghiasi wajahnya. Ketika aku menjulurkan tangan kananku untuk mengajaknya berjabat tanda sepakat, dia langsung menyambut jabat tanganku. Deal, seru Elliot bersemangat. Raut wajahnya seolah menunjukkan kalimat, aku pasti akan menang dan bebas bersamamu sampai pagi. Aku dan Elliot langsung berbalik, kemudian berlari ke lorong yang berbeda di dalam supermarket yang kami datangi. Menjelang akhir pekan ini, tiba waktunya untuk belanja karena susu dan popok anak-anakku, obat-obatan, serta beberapa perlengkapan dapur sudah habis. Saat masih berada di apartemen, ketika aku mencatat apa saja yang harus dibeli,
ternyata kebutuhan anak-anak dan kebutuhan persediaan dapur memiliki jumlah item yang sama. Elliot memaksa ingin ikut denganku ke supermarket. Kami yang awalnya hanya bercanda, sepakat untuk berkompetisi dan malah berujung jadi kompetisi berhadiah kesenangan seksual begini. Aku mencari kebutuhan dapur, sedangkan Elliot mencari susu dan segala kebutuhan anak-anak yang sudah aku tulis di catatan untuknya. Siapapun yang paling cepat selesai mengumpulkan semua yang dibutuhkan, dialah yang menang. Aku tahu kalau aku bisa dengan mudah memenangkannya, sebab aku sudah sangat biasa berurusan dengan perbelanjaan. Beda dengan Elliot yang sudah pasti sangat jarang belanja dan tidak tahu apa-apa. Akan tetapi, aku sengaja bergerak lambat dan membuat diriku sendiri kalah dari Elliot. Aku berpura-pura mencari bubuk bumbu dapur yang padahal ada di depan mataku sendiri, sehingga Elliot bisa lebih cepat mengambil beberapa bungkus biskuit bayi dan juga popok. Tepat pada pukul 4 sore, troli Elliot sudah terisi oleh semua barang yang dibutuhkan. Lagi dan lagi, aku berpura-pura masih sibuk mencari bungkus pasta. Aku selesai, baby, kata Elliot setelah menghampiriku. Berarti aku kalah. Keluhku dengan wajah memelas. Iya, kau kalah dan aku menang. Elliot mengangkat tangan kanannya yang terkepal ke udara, terlihat sangat kegirangan menyeru kemenangannya dan meledek kekalahanku. Aku pura-pura sedih, tetapi diam-diam menahan senyum melihat kegembiraan Elliot. Apakah aku sengaja kalah karena ingin nanti malam dia memimpin bercinta denganku sesuka hatinya sampai pagi? Ya, aku tidak akan menyangkal kalau itu memang benar. Namun di samping itu, aku membiarkan Elliot menang karena aku juga ingin melihatnya gembira dan tertawa seperti ini. Setelah selesai membayar di kasir, kami pun berjalan beriringan keluar dari supermarket sambil membawa semua barang belanjaan kami. Kami tidak menggunakan mobil, karena jarak dari supermarket cukup dekat ke apartemenku. Biar aku saja, kata Elliot sembari mengambil alih satu kantong berisi buah-buahan dari tanganku. Kedua tangan Elliot pun sudah penuh, lengan kanannya pun juga mengapit karton berukuran sedang berisi popok. Tapi dia sepertinya ingin memastikan aku membawa barang seminim mungkin agar aku tidak kelelahan. Ibuku menelepon tadi pagi, kata Elliot. Benarkah? Dia marah-marah padaku karena sampai sekarang aku belum membawamu pulang ke New York. Ibuku juga menangis saat membahas soal foto-foto Evan dan Ervin yang waktu itu aku kirimkan. Ibuku sangat merindukanmu dan ingin bertemu cucu-cucunya. Aku tersenyum pada Elliot. Lalu kau bilang apa? Aku bilang, bersabarlah. Karena sebentar lagi kita akan berangkat ke New York. Aku juga sangat merindukan ibumu, ujarku sambil menghela napas. Dulu dia sering membuatkan smoothie untukku. Rasanya enak. Elliot sedikit menunduk untuk mencium pipiku dan berkata, kau juga enak. Aku tertawa, lalu menyikut lengan Elliot karena tahu dia mengatakan kalimat itu dengan konotasi nakal. Saat kami masih berjalan beriringan di trotoar, aku melihat seorang wanita berusia 60-an yang baru keluar dari toko roti di seberang jalan, kini menyeberangi jalan sendirian dan menghampiri kami. Langkahku dan Elliot sama-sama berhenti ketika wanita itu sudah sampai di hadapan kami. Aku mengenali wanita itu. Dia adalah Evelyn Sinclair, ibunya Louis yang beberapa hari lalu kulihat di rumah sakit. Tampaknya dia baru saja dari toko roti dan langsung menyeberangi jalan begitu melihat kami. Namun ketika aku memerhatikan toko roti tersebut, dia muncul sendirian dan sama sekali tak ada Louis di sana. Ini membuatku tercenung. Aku pun sedikit mendongak untuk menatap Elliot yang berdiri di sampingku. Elliot sudah tentu langsung terdiam. Raut wajahnya yang sulit diterka, tidak memberikan gambaran untukku apa yang dia pikirkan saat ini. Apa kau baru selesai belanja dengan istrimu? Tanya wanita itu pada Elliot. Kedua sudut bibirnya yang keriput mengulas senyum, tetapi dengan genangan air mata di pelupuknya. Elliot tentu hanya diam saja.
Karton berukuran kecil berisi popok balita yang dia apit di bawah lengan kanannya, kini terjatuh. Tangan kanannya yang memegang kantong belanjaan, tercengkeram dengan kuat. Matanya mulai memerah, ku yakin lakrimalis yang terhubung dengan saraf otaknya mulai meronta-ronta karena emosi dan air mata yang sedang dia tahan. Wanita tua itu melangkah menghampiri Elliot, lalu langsung memeluknya. Aku bergeser satu langkah dan menatap Elliot dengan cemas. Sungguh, aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Haruskah kubiaran agar wanita tua itu bisa dekat dengan Elliot? Atau justru aku harus segera menjauhkan Elliot darinya agar amarah suamiku tidak mencuat? Elliot, anak ibu. Kau sudah menjadi pria dewasa sekarang. Kau pasti hidup dengan baik. Ibu minta maaf, nak. Ibu sangat menyayangimu. Aku menggigit bibir bawahku sendiri, lalu menoleh ke arah lain saat air mataku malah langsung menetes mendengar wanita tua itu bicara pada Elliot sambil terus memeluknya. Namun di samping rasa ibaku padanya, aku jauh lebih iba dan terpukul memikirkan perasaan Elliot. Aku tidak bisa memperkirakan bagaimana derasnya nanah yang mengucur dari luka lama Elliot saat ini. Elliot tak akan pernah lupa bagaimana kali terakhir wanita itu mengatakan kalimat, "Ibu sangat menyayangimu," sebelum meninggalkannya sendirian di jalanan. Dan sekarang, ketika wanita itu kembali mengatakan kalimat yang sama, Elliot menjatuhkan kantong belanjaan yang dia pegang, lalu langsung mendorong wanita itu dengan keras agar melepaskan pelukannya. Elliot tidak mengatakan apa-apa. Matanya sangat merah dan basah, rahangnya mengeras, dan tonjolan urat terpampang jelas di sekitar pelipis maupun dahinya, menunjukkan betapa dia berusaha keras untuk menahan amarah dan rasa sakitnya. Elliot menatap wanita itu penuh kebencian. Baru kali ini aku melihat bagaimana mata suamiku yang biasanya sudah tajam, benar-benar diliputi kilatan benci yang sangat dalam. Dia mengambil barang-barang yang sebelumnya dia jatuhkan, lalu langsung berjalan pergi melewati wanita tua yang menangis di hadapannya tanpa mau peduli sedikit pun. "Ayo, baby. Jangan buang-buang waktu," tegas Elliot padaku tanpa berbalik sedikit pun. Suaranya terdengar menohok, dan itu membuatku merasa khawatir. Aku khawatir dan takut dia marah lagi padaku karena mengira kalau akulah yang merencanakan pertemuan ini. Padahal, ini sungguh kebetulan dan aku tidak tahu menahu. Aku membenarkan bagian lengan dari sweater rajut yang aku pakai sembari menatap ibunya Louis dengan tatapan prihatin dan merasa bersalah, menjelaskan padanya bahwa aku sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum aku sempat melangkah, aku melihat ibunya Louis memegangi dadanya sendiri yang seperti kesakitan dan sesak napas. Tak berselang lama setelah itu, tubuhnya lunglai dan mulai tak sadarkan diri. Aku pun langsung menjatuhkan kantong belanjaan yang aku pegang, lalu segera berlutut dan menahan kepala wanita itu agar tidak menghantam tanah ketika dia terjatuh. "Elliot," panggilku dengan rasa panik dan kekhawatiran yang luar biasa, berharap Elliot mau berbalik dengan sedikit rasa ibanya.